Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat belajar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal UKK RPL ya. Ini versinya Saintek ya, di Saintek ya, SMK Saintek. Pilihnya paket 3 tentang pengolahan basis data atau database judulnya ya. Oke, pada soal kita akan disuruh hanya membuat database aja ya. Nah, ini dikatakan kita adalah seorang database administrator. Di sini dikatakan pada soal skenarionya. Nah, nanti kita akan membuat namanya ERD. Nah, tugas kalian silakan cari apa itu ERD. Takut kita tanya sama pengujinya ERD itu apa. Kemudian primary key-nya itu apa. Kemudian foreign key itu apa. Nah, oke. Nanti kalian akan disuruh membuat database dengan tampilan tabel relasinya adalah seperti ini. Nah, pada soal ini nama database-nya adalah kasir. Berarti kita akan membuat database yang bernama kasir. Nah, oke, untuk membuatnya silakan kamu tekan icon Windows pada komputer kalian. Kalau di saya ada di pojokan ya. Tekan icon Windows-nya, kemudian ketikkan exam pp. Nah, ya, aplikasinya ya. Kalau sudah muncul, nanti kamu klik yang run as administrator. Seperti ini, klik yes saja. Nah, kalau sudah, tekan start pada sejajar yang dengan Apache start. Sama ini juga tekan start yang sejajar dengan MySQL. Tunggu sampai semuanya berwarna hijau tulisannya ya. Kalau sudah, tekan admin yang sejajar dengan MySQL admin. Oke, nanti akan muncul tampilan database PHP MyAdmin kita ya, aplikasinya ya. Nah, untuk pembahasan dan soal, ingat kamu jangan sampai lupa. Nanti kamu bisa belajar di rumah, linknya di sini ya, s.id RPL Numus 2024. Nah, kamu bisa belajar di sini. Banyak ya sudah saya simpan mulai dari tutorial versi YouTube yang saat ini saya buat. Kemudian ada soal paketnya, input datanya, dan contoh penggunaan query-nya. Nanti kalian bisa belajar di sini. Ini adalah URL-nya ya. Kalian bisa belajar di rumah. Linknya sudah saya kirim di grup. Oke, balik lagi ke sini. Kalau sudah muncul seperti ini, kita akan buat database-nya. Nah, tadi nama database-nya adalah kasir ya kalau di soal. Berarti kita klik baru. Nah, kemudian kita buat kasir. Nah, kasih nama ya. Kasir Srip Sofian, karena kan nanti yang buat database kasir ini bukan hanya satu orang ya kan, pasti bahkan banyak orang. Nah, contoh di sini saya akan buat namanya kasir Srip Sofian. Nah, pada tampilan aplikasinya pada komputer-komputer itu kadang beda-beda namanya di sini ya. Kalau di saya namanya buat, kalau di kalian mungkin akan beda di tampilan komputernya. Ada yang buat, ada yang go, ada yang send, ada yang create dan lain sebagainya ya. Jadi tergantung dari penamaan aplikasi di komputer kalian. Nah, kalau saya buat ya berarti tekan yang ini. Nah, nanti database yang kita buat tadi akan muncul di samping sini nih. Nah, ini kan ada kan kasir Sofian. Nah, kalau sudah muncul kita klik database-nya, klik kiri ya. Nah, di sini kita akan membuat namanya tabel pelanggan. Berarti tulisannya wajib sama ya, P besar kecilnya ya. Pelanggan. Pelanggan. Nah, di sini kita akan membuat 1, 2, 3, 4, 4 ya. Berarti di sini jumlah kolomnya kita tulis 4 juga. Nah, kalau di saya namanya buat. Jadi tergantung nama di komputer ya, beda-beda ini ya. Klik buat. Kalau kalian tulis tulisannya go atau send atau create, klik aja yang bagian di sini. Posisinya tetap sama, hanya beda tulisannya doang di sini. Oke, kalau sudah, nanti di sini kita akan mengisi setiap kolom yang ada di sini nih. Ya, kolom yang paling atas ini namanya pelanggan ID. Kalau kita perhatikan di sini ada icon kunci. Berarti dia sifatnya sebagai primary key. Atau sederhananya gini aja, biar kalian cepat ngerti. Kalau ada kata ID di atas, berarti dia sifatnya sebagai primary key. Udah sederhananya gitu aja biar kalian cepat ngerti. Oke, kita tulis di sini pelanggan, besar kecilnya wajib sama ya, pelanggan ID. Ingat tulisannya jangan sampai salah. Nah, kemudian dia variabelnya atau tipe datanya adalah integer int, isiannya
11. Berarti baris selanjutnya ini kita pilih INT sesuai dengan soal. INT itu kepanjangan dari integer. Nah, kemudian panjangnya tadi berapa? 11 di sini. Nah, ingat tadi ya, kalau ada baris pertama, kata ID di baris pertama dia sifatnya primary key. Jadi data yang nggak boleh sama pas dimasukkan datanya. Kita geser lagi ke sini. Nah, karena layar saya kecil, jadi ini akan muncul scroll di bawah kayak gini ya. Kalau layar kalian besar, nanti semua data yang ada di sini, kotak-kotaknya di sini, dia akan muncul semuanya. Nah, pada tulis kolom indeks ini, bagian indeks, kamu pilih primary. Nah, dia akan muncul kayak gini, kemudian kirim. Nah, pastikan, ingat ya, ini baris pertama ya. Pastikan ini tulisan primary-nya juga muncul di bawahnya. Kalau nggak muncul, berarti gagal. Bakal error ya, kemungkinan besar. Nah, caranya gimana Pak biar muncul lagi? Di refresh aja ininya, diulangi lagi. Kalau sudah, klik AI ini. Sebenarnya kita bisa boleh mengaktifkan, boleh enggak. Karena di sini kita bikin auto increment, kita bikin aja AI-nya ya. Centang aja AI-nya. Kemudian, baris kedua kita isi dengan nama pelanggan. Besar kecilnya juga wajib sama. Nama pelanggan. Variabelnya atau tipe datanya dia adalah varchar dengan panjang 255. Berarti di sini jenisnya atau tipe datanya kita ganti ke varchar. Ininya 255. Oke, saya ada yang kelupaan di sini. Jangan lupa ya, di baris 1, 2, 3, 4 yang bawaan kalau bahasa Indonesia bawaan, kalau bahasa Inggris ini default ya. Ininya kita ganti ke 0. Ini juga sama ke 0. Oke. Selanjutnya ini sudah 2 kolom. Ini bagian alamat. Nah, alamat ini dia tipe datanya atau variabelnya adalah teks. Berarti kita ganti tulis juga di sini. Ininya teks. Nah, buat teks di sini nggak ada ya lengthnya, panjangnya, berarti kita juga sama dikosongkan. Ininya kita isi ke 0. Oke. Kemudian nomor telepon, varchar juga, panjangnya 15. Nomor telepon. Ininya varchar, panjangnya 15. Ininya 0. Oke, kalau sudah semua hasilnya seperti ini, kita geser ke bawah, cari tulisan, kalau di saya simpan. Nah, kalau di komputer kalian bakal ada yang sama, bakal yang beda. Jadi, kalau di komputer kalian namanya go atau create atau send atau lain sebagainya, kalian pokoknya letaknya seperti ini, tekan tombolnya, kemudian hasilnya harus seperti ini. Nah, nanti kalau muncul kayak gini nih, ini kan ada icon kunci kuning. Nah, ini dia adalah bertindak sebagai primary key nih. Kalau kita geser ke sini dia tulisan utama, berarti si data yang ada di inputan ini nggak boleh ada yang sama. Itulah fungsi utama dari sebagai primary key. Oke, tabel pertama kita sudah beres. Selanjutnya kita ke tabel kedua. Nah, tabel kedua kita akan membuat namanya tabel penjualan. Penjualan. Oke. Berarti kita balik ke sini. Nah, ingat, ini database punya Kista, punya saya yang tadi yang saya buat ya. Kemudian kita membuat tabel baru, kita klik yang di bawahnya tulisan baru. Kalau bahasa Indonesia baru. Kalau bahasa Inggris pasti tulisannya new. Nah, klik yang ini. Namanya apa di sini? Penjualan. Huruf kecil semua. Berarti di sini tulis penjualan. Oke. Dia berapa kolom yang pakai? 1, 2, 3, 4. Ya, pakai 4. Coba kita cek di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 juga, berarti kita nggak usah nambah lagi ya. Oke, yang pertama adalah penjualan ID dengan tipe data integer 11. Berarti kita tulis penjualan. Huruf besar kecilnya wajib sama dengan soal ya. Penjualan ID 11. Oke, 11. Ini bawaannya kita isi 0 atau defaultnya 0. Nah, kemudian 1, 2, 3, baris ketiga, baris keempat 0. Ini kosong, ini kosong. Nah, di indeks, kita isi dengan primary key lagi karena ini baris pertama. Oke, kita klik kirim. Nah, nanti di sini dia akan muncul lagi tulisan
primary key-nya juga. Nah, pada bagian AI atau auto increment yang ini nih, penomoran otomatis auto increment. AI ini dia buat penomoran otomatis ya. Kita centang. Oke. Selanjutnya di baris kedua kita akan membuat tanggal penjualan. Tipe datanya date. Berarti kita tulis di sini tanggal penjualan. Tipe datanya kita ganti ke date. Nah, di date ini nggak ada isian di sininya ya, dia juga nggak ada no. Oke, kemudian bawaannya kita ganti ke 0. Oke, kemudian di sini ada total harga. Tipe datanya desimal dengan 10,12. Oke, total harga. Jangan sampai salah nulisnya ya. Kemudian ini kita cari desimal nih, desimal ininya 10,2. Ininya 0. Oke. Selanjutnya nah di sini ada tuh kata pelanggan ID. Nah, pelanggan ID ini sifatnya dia sebagai foreign key. Oke, biar kamu lebih paham, kalau ada kata ini sebatas kata sederhana aja ya, biar kalian paham secara langsung aja. Kalau ada kata ID di baris kedua dan seterusnya, berarti dia sifatnya foreign key. Kalau ada kata ID di baris pertama, berarti dia sifatnya primary key. Ini sederhananya gitu aja dah, biar kalian ngerti. Oke, berarti tadi ada apa kata apa? Pelanggan ID. Ada kata ID berarti kan? Pelanggan ID. Nah, ini wajib sama ya dengan yang kita buat tadi tulisannya, jangan sampai beda. Ininya integer 11 ya. Kemudian ininya 0. Nah, ingat, kalau ada kata ID di baris kedua dan seterusnya, berarti dia foreign key. Nah, cara membuat foreign key kita geser ke sini. Nah, cari yang bagian indeks sejajar dengan indeks atau sejajar dengan primary key ini. Nah, kita pilih yang ini tadi kan si ID ini dia kan sejajar di baris terakhir ya. Berarti kita pilih yang baris terakhir ini. Kita pilih yang indeks. Isi indeks muncul kayak gini. Ini jangan dinamain ya, udah biarkan kosong. Kemudian klik kirim. Kalau di saya kirim ya, kalau di kalian go atau apapun bebas ya, tergantung dari penamaan aplikasinya. Klik aja kirim. Nah, pastikan di bawahnya juga sama tulisannya pelanggan ID karena di sini dia namanya pelanggan ID. Nah, kalau di sini nggak muncul tulisan pelanggan ID-nya di bawahnya, berarti kita wajib refresh mulai dari awal lagi. Refresh tombol yang ini kalau nggak muncul ya, kita mulai dari awal lagi. Kalau sudah, kita geser ke bawah sama kayak tadi, klik simpan, kirim, go atau apapun, tergantung dari nama aplikasinya. Nah, hasilnya maka akan tampil seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini penjualan ID kuncinya emas atau kuning, dia sebagai primary. Nah, foreign key dia akan kuncinya warna abu-abu. Nah, oke, tabel kedua sudah beres, kita lanjut ke tabel ketiga. Kita klik baru lagi di sini sesuai dengan database kita. Nah, tabel ketiga kita bikin yang namanya ini dulu, namanya produk dulu, produk. Kita tulis produk. Berapa baris? 1, 2, 3, masih 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Namanya yang paling atas produk ID. Variabelnya masih integer 11, berarti ininya kita tulis 0 juga. Kemudian sama tadi ya, di bagian indeks ini karena ini baris pertama kita kasih primary key, kirim. Nah, muncul di bawah juga primary key, centang AI-nya. Geser lagi, selanjutnya nama produk varchar 255. Nama produk ininya varchar 255. Ininya 0. Oke, selanjutnya apa lagi? Harga desimal ininya ya. Harga ininya desimal 10,2. Ininya 0. Kemudian apa lagi? Stok integer 12. Stok huruf besar juga, stok integer 12 ya. 11 integer 11, ininya 0. Oke, kalau sudah kita klik sama
Oke, hasilnya seperti ini. Nah, tinggal satu tabel lagi. Kita di sini bikin 4 tabel. Klik icon baru lagi atau new lagi. Nah, terakhir adalah detail penjualan. Kita tulis detail penjualan. Ini masih berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5 kolom. Berarti kalau kita hitung di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini kurang 1 kan? Nah, di sini ada tambahkan berapa nih? Berarti kita butuh 1 lagi kan? Ini ada 4, berarti kita butuh 1. Klik kirim. Nanti di sininya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Oke, yang pertama namanya detail ID. Tulis di sini detail ID. Tulisannya wajib sama ya, integer 11 ya. Ya, kemudian ininya 0. Ini indeksnya kita primary karena ini baris pertama. Kirim. AE-nya dicentang, auto increment biar nomor otomatis. Jadi kalau kosong dia akan ngisi nomornya sendiri. Kemudian penjualan ID. Nah, ada kata ID lagi nih. Berarti kita bikin dia adalah foreign key. Ya, berapa tipe dia? 11. Nah, ini ada kata ID lagi ya. Nih, di baris kedua berarti ini foreign key-nya. Kita klik yang indeks ini, pilih indeks. Namanya dikosongkan aja, klik kirim, go atau apapun, klik kirim. Nah, namanya di sini kan sama kan, penjualan ID, di sini juga penjualan ID. Kalau namanya sama berarti benar. Kalau salah, refresh mulai dari awal lagi. Kemudian apa lagi? Produk ID. Nah, ada lagi di sini ternyata ada kata ID lagi, produk ID 11. Berarti ini foreign key lagi 0. Berarti di sini kita pilih indeks lagi, muncul kayak gini karena ada 2 ya. Udah biarkan aja, kita klik kirim, go atau apapun namanya di sini. Kirim. Muncul lagi kayak gini, biarkan kosong, kita klik kirim lagi. Nah, produk ID sama dengan ini produk ID. Berarti 2 foreign key sudah kita buat. Kemudian apalagi jumlah produk. Jumlah produk integer 11. 0 ya, 11 ya jumlah produknya. Ya, jumlah produk 11 0. Kemudian terakhir subtotal desimal. Subtotal ininya desimal. Mana desimal? Desimal 10,2. Nah, kalau sudah semua, jangan lupa dinulin. Kalau sudah semua, kita klik yang bawah lagi, kirim, simpan, dan sebagainya. Oke. Nah, data kita sudah kita berhasil buat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada icon kunci kuning di atas sebagai primary dan icon kunci abu-abu ya, sebagai foreign key. Berarti 4 tabel telah kita selesai membuatnya. Terakhir kita akan membuat relasi seperti gambar di sini. Oke, selanjutnya untuk membuat relasi ini, kamu klik database yang kamu buat tadi. Ini kan database yang kita buat adalah kasir strip Sofian. Berarti kamu cari kasir strip nama kamu. Klik. Nah, kemudian cari di atas sini tulisan namanya designer. Nah, kalau nggak ada, biasanya ada kolom more di sini nih, more. Nah, pilih yang designer. Ya, cari designer nih. Nah, kita akan membuat relasi database di sini. Nah, biar si gambarnya bisa enak digeser-geser, kita klik yang bagian pojokan sini, view in full screen. Nah, kita akan merelasikan semua tabel yang ada di sini. Nah, silakan dilihat di gambar. Kalau di gambar dikatakan, ingat ya, dari primary key ngerelasiinnya dari primary ke foreign key. Nah, kita dari kunci dari yang paling atas, kata-kata paling atas, kata ID paling atas ke kata ID di baris kedua atau ketiga. Nah, di sini kita mau cari nih penjualan, ya pelanggan nih, pelanggan ada nggak di penjualan ID. Nah, di dalam tabel penjualan ini kan ada pelanggan ID, di tabel penjualan ada nggak?
kan ada nih pelanggan ID, berarti kita dari pelanggan ke penjualan bisa direlasikan. Cara ngerelasikannya, kamu klik yang menu di samping ini, kemudian klik relation yang ini nih. Klik satu kali aja ya. Nah, nanti dia akan tulisan kayak gini, pilih kunci rujukan. Kalau bahasa Inggris, choose primary key ya. Nah, kita pilih primary key-nya yang ini. Pilih primary key-nya dulu. Nah, kemudian dikatakan di situ juga pilih foreign key. Nah, pilih foreign key-nya yang ini. Pelanggan ID namanya sama kan? Kita pilih. Nah, ininya kita pilih cascade. Nah, kemudian klik OK. Nah, hasilnya dia akan terrelasi kayak gini. Ya, pelanggan ke penjualan sudah ya. Berarti kita full screen lagi biar bisa kegeser-geser yang enak. Nah, selanjutnya tadi kita lihat lagi di soal ya. Nah, dari soal ke penjualan menuju ke detail penjualan. Penjualan menuju ke detail penjualan. Berarti penjualan. Nah, ada nggak di sini penjualan ID nih? Ada, berarti ya di sini nih. Ada tulisan penjualan ID nih. Berarti dari sini bisa dihubungkan ke sini. Kita klik lagi di sini, klik relation penjualan menuju ke penjualan ID yang ada di sini. Kita cascade. Oke, kita full screen lagi. Ini bakal acak-acakan lagi ya, karena kita belum selesai merelasikannya. Ya, yang jelas perhatikan relasi pada tabel di soal. Nah, selanjutnya apalagi? Dari pelanggan ke penjualan sudah. Kemudian dari penjualan ke detail penjualan sudah. Nah, sekarang dari produk di detail penjualan ada nih. Berarti dari produk ke detail penjualan ke sini. Nanti kita hubungan lagi, klik relation dari produk primary key-nya kita pilih produk ke produk ID yang ada di sini nih. Cascade lagi, kemudian oke. Oke, kita full screen lagi. Kita pastikan bahwa yang telah kita buat ini benar-benar sudah selesai relasinya ya. Kita biar enak lihatnya gini aja ya. Nah. Oke ya, udah beres ya. Sudah kita lihat dengan soal. Oke, biar saya cek di soal dulu ya. Nah, oke, kalau kita sudah yakin ini sudah beres relasinya, tidak ada yang terlewat, berarti relasinya sudah beres, berarti kita sudah selesai melakukan relasi. Nah, soal yang seperti ini kita sudah beres ya. Oke, selanjutnya kita akan di soal kita disuruh. Nah, soal nomor 5 ya. Ini kita disuruh dari 1 sampai 4 kita sudah membuatnya ya. Hasilnya adalah tabel relasi yang ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor 5. Input data, masukkan sampel untuk pengujian. Nah, pada soal ini sampel data buat pengujiannya tidak dijelaskan apa aja ya. Berarti kita wajib membuat sendiri. Nah, ingat di sini di link yang Bapak kasih. Nah, di sini ada namanya data input pada tabel. Nah, inilah data input yang wajib kamu masukkan di setiap tabelnya. Oke, cara memasukkannya. Oke, pertama kamu klik database yang telah kamu buat tadi, klik yang ini. Ingat ya, yang kasir. Kemudian klik pilih SQL, menu SQL di atas. Nah, di sini kita ditugaskan untuk menginputkan. Mana tadi? Menginputkan. Nah, menginputkan. Nah, perintah input pada database adalah insert. Nah, kalau kamu lupa, di sini juga ada contoh-contohnya nih. Contoh penggunaan query. Nah, di sini contoh yang pertama kan pada data tabel adalah namanya si Adam. Nah, contoh query-nya adalah seperti ini. Kalau kita copy paste,
Ini wajib dihafal ya query-nya, nggak boleh kalian copy paste nanti pas soal. Nah, copy paste nanti kalian tuliskan di sini. Nah, tuliskan seperti ini. Kalau insert info berarti di sini kita akan memasukkan data ke tabel pelanggan. Nah, ini adalah nama-nama kolomnya. Kolom yang di atas yang tadi buat ada pelanggan ID, ada nama pelanggan, ada alamat, ada nomor telepon. Nah, Lewis ini angka 1 ini dia akan ngisi di kolom header pelanggan ID. Adam ini dia akan ngisi di kolom pelanggan. Nah, nama pelanggan. Alamat akan ngisi yang pas bagian Batu Jaya. Nomor telepon ini akan ngisi di sini. Nah, jadi susunan jangan sampai salah. Kalau susunan isinya salah, misalkan kamu nomor telepon ada di baris ketiga, nanti dia akan ngisi ke kolom alamat. Jadi jangan sampai salah susunan yang ada di sininya. Nah, ya jangan sampai salah. Kalau sudah kamu ketikkan, silakan kamu geser ke bawah, klik tombol kirim, go, atau send tergantung dari komputer kamu yang di bawah sini ya. Nah, nanti pastikan tulisannya hijau centang kayak gini. Kalau sudah beres, kalau ada muncul kayak gini, berarti data tabel baris pertama yang ini si data Adam kita sudah berhasil dimasukkan. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan si nomor 2 sampai 5 dari Martin sampai Citra. Oke. Kamu klik SQL lagi, ketikkan insert lagi, perintah insert yang tadi diketik ya, jangan di copy paste. Ketik lagi ini. Nah, boleh sih di copy paste tapi nggak boleh copy paste langsung di sini. Contoh query ini. Nah, nanti kita ganti ini datanya adalah nomor 2. Namanya siapa tadi? Martin Teluk Bango. Martin Teluk Bango. Kemudian nomor teleponnya berapa? 0813 sekian sekian. 0813 sekian sekian. Kalau sudah, klik kirim. Nah, berarti data yang kedua kita sudah beres nih. Kita tinggal copy lagi. Kemudian ke SQL lagi, tekan lagi. Nah, nanti pas ujian kalian hanya dikasih data ini, data tabel, data yang dimasukkan pada tabel dan data soal ini. Jadi hanya dikasih 2 kertas itu. Sudah tadi nomor 2 udah, sekarang nomor 3. Nomor 3 siapa? Nanti lihat di kertas printan yang dikasihkan. Nah, nomor 3 adalah si Bunga. 3 Bunga. Kemudian Batu Jaya. Kemudian nomor teleponnya berapa? Paste, kirim. Oke, si Bunga udah beres ya. Berarti kita klik SQL lagi, kita posisikan lagi. SQL lagi. Pastikan. Sekarang nomor 4. Nah, kemudian nama siapa sih? Anggi Karya Makmur. Namanya Anggi Karya Makmur. Karya Makmur. Nomor teleponnya berapa Anggi ini? Oke, kalau sudah kita kirim lagi. Oke. Nomor 4 sudah, tinggal 1 lagi ya. Kemudian kita pastikan lagi. Kita insert lagi, insert into pelanggan, kemudian pelanggan ID ya. Jadi kalian wajib hafal pelanggan ID,
Nomor 5 siapa? Query-nya wajib hafal ini ya, dihafalin. Kemudian Citra Kuta Ampel. Citra Kuta Ampel. Kuta Ampel. Kemudian nama pelakunya juga ditulis. Tekan. Kalau sudah, kirim. Nah, ini kan sudah 5 ya. Untuk memastikan apakah benar data yang dimasukkan 5, kita klik SQL lagi. Kalau di contoh query di sini, untuk melihat semua data adalah tulisannya kayak gini. Berarti kita tulis select bintang from pelanggan. Tulisannya kayak gitu katanya. Kirim. Oh, ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti data yang dimasukkan tadi kita sudah beres nih, data pas bagian pelanggan. Nah, sekarang kita wajib memasukkan data produk. Nah, sekarang kita ke SQL lagi. Ketikkan perintah apa untuk memasukkan tadi? Insert into produk. Tadi kan pelanggan, sekarang produk. Besar kecilnya wajib sama. Produk. Nah, kolom headernya apa aja yang ada di produk tadi? Dilihat di sini. Ada produk ID, nama produk, harga, dan stok. Produk ID, apalagi nama produk, nama produk, kemudian harga, dan stok. Kita tulis values. Isinya apa? Yang pertama produk ID, di sini dikatakan isinya 101, koma, spasi, kemudian apa yang 101 itu? Rinso, koma, kemudian harganya berapa tadi? 2000, koma, kemudian 100, stoknya 100. Biar kita nggak lupa, kita copy paste pas bagian ini. Copy, mana copy? Berarti kita tekan tombol Ctrl C. Kalau sudah, klik kirim. Nah, berarti pas bagian produk kita sudah berhasil nih. Data ke 1, berarti kita ke SQL lagi. Kita pastikan lagi, kita ganti ini ke 102. 102 apa datanya? Siapa? Pepsodent. Harganya 5.000. Pepsodent. Harganya 5.000. Kemudian 581. Kita copy paste lagi, takut lupa susunannya, kita kirim. Oke, kedua sudah, kita balik lagi, pastein lagi. Berarti ini kita ganti ke 103. Namanya adalah Lifebuoy sekarang. Lifebuoy. Harganya 4.500. 4.500. Stoknya berapa? 215. Copy lagi, kita kirim. Berarti 103 udah, kita paste lagi. Ini 104. Siapa datanya? Indomie goreng. Harganya 3.500 kalau nggak salah ya, 3.500. Kemudian stoknya 819. Kalau sudah, kita klik, copy paste dulu ya, takut lupa. Kirim. Nah, ini sudah yang keempat. Sekarang yang terakhir, yang ke-5.
Ini 105. Namanya siapa? Beng 2500. 2500, harga stoknya 120. Kirim. Nah, ini sudah 5 kalau di sini ya. Untuk memastikan lagi berarti perintahnya tadi select bintang, ikan bintang, from. Tadi biasanya untuk kalau from pelanggan berarti kita ngecek pelanggan. Jadi kita mau cek produk karena di sini mau ngecek hasil produk, select bintang from produk titik koma, kemudian kirim. Nah, pastikan semua datanya sudah masuk. Nah, sudah masuk berarti yang ini sudah beres, tinggal ke penjualan. Sama juga ke penjualan. Sekarang ke SQL lagi, tekan perintah insert into penjualan. Kemudian kolom headernya ada apa aja, ada penjualan ID. Ini sesuai dengan kamu buat ya namanya. Kalau sama kayak gitu, penjualan ID, tanggal penjualan, kemudian total harga, besar kecilnya jangan sampai salah di sini ya di header. Kemudian pelanggan ID, kemudian values, isinya apa di sini? 201. Kemudian tanggalnya, ingat ya, kalau di sini ini 2025 adalah tahun, 02 adalah bulan, 19 adalah tanggal. Jadi di sini kita tulis seperti ini ya format penulisan tanggal di SQL. Di tahun dulu, bulan baru ke tanggal. Ininya 1000, kamu tulis 1000 manual. Kemudian yang nah ini jangan sampai salah ya. Kalau ini salah nih baris terakhir, kalau ini salah di baris terakhir nanti data bakal error. Kenapa bakal error? Nah, ingat tadi kan di kolom header paling atas ini pelanggan ID. Kalau kita lihat di angka 1 ini, si pelanggan ID ini dia milik siapa nih yang si angka 1? Kalau kita lihat di sini di pelanggan ID, pelanggan si angka 1 ini adalah miliknya si Adam. Jadi kalau di sininya nggak ada, kita tulis angka 9, ini bakal error ini nanti hasilnya. Karena kenapa? Karena di data pelanggan kita baru memasukkan 5 data. Jadi bakal error. Jadi pastikan si data pelanggannya ada di sini. Karena ini 1, kita klik kirim. Nah, ini sudah ada icon centang, berarti sudah beres. Oke. Ya, sudah ada icon centang, berarti ini sudah. Oke, saya mau menyalin ini ya biar cepat. Oke, ini sudah icon centangnya beres. Kita SQL lagi. Pastikan. Kita ganti hanya isinya aja ke pelanggan penjualannya. Penjualan berarti sekarang 202. Tanggalnya oke, sudah. Ini 500. Ini angka 5. Nah, angka 5 siapa nih yang membeli di soal? Nah, di soal di sini angka 5 ada miliknya si Citra. Kemudian kita copy paste lagi biar cepat kirim. Ya, sudah centang berarti berhasil. Ke SQL lagi, pastekan lagi, berarti ini 203. Pastekan lagi.
beli siapa? Nomor 3 berarti yang beli. Nah, kita copy, kirim. SQL lagi, pastikan lagi, berarti ini 203 udah, 204 ya. 204 sekarang. Tanggalnya. Kemudian yang beli nomor 2. Pelanggan ID nomor 2. Lagi, kirim. Kita ke SQL lagi, pastein lagi. Sekarang yang terakhir 105. 105 yang beli siapa? Oh, nomor 1 lagi, berarti si Adam lagi ya. 7.000. Ya, si Adam lagi ya, si Adam lagi. Oke. Nah, ini sudah 5 ya. Kalau kita lihat di sini inputannya, kita cek lagi ke SQL untuk memastikan apakah datanya benar. Kita select bintang from produk. Tadi kita di produk ya, titik koma. Sudah, kita kirim. 1 2 3 4 5. Oke. Kita sudah selesai pas bagian produk sudah. Kita coba ke penjualan ya yang kita masukkan ya. Nanti select bintang from penjualan, bukan produk ya. Karena tadi kita ingin produk. Oke, udah ya, di produk sudah ada 5. Selanjutnya tinggal tabel terakhir. Tabel terakhir adalah tabel detail penjualan. Berarti ini select untuk input, insert into detail penjualan, ada di detail ID kan, detail ID namanya, koma, kita lihat di soal ini tipe ya. Nah, harusnya detail ID ya, I-nya ini ada 2 nih, maksudnya ini L. Oke, nanti saya perbaiki ya di soal. Oke, detail ID, kemudian penjualan ID, kemudian apalagi headernya, produk ID, kemudian apalagi jumlah dan subtotal, subtotal. Oke, lalu isinya, tinggal isinya. Ini 301. Kemudian ini 201. Kemudian apalagi 101. Ini juga jangan sampai salah ya pas bagian isian ID ini nih, yang 2 ini nih. Ini kalau kita lihat tadi di 201, ini kan penjualan ID. Kalau kita lihat 201 ini miliknya si siapa nih? 201 nih penjualan ID nih, penjualan ID 201 nanti. Jadi jangan sampai salah ya, ini wajib ngikutin. Kalau salah nanti gagal. 101 apa? 10 ini bisa dibedain ya, bebas kalian. Yang 10 dan 2000. Nah, yang krusial ini pada detail penjualan adalah pada kolom bagian ini ya, penjualan ID dan produk ID. Pastikan di tabel sebelumnya data itu ada. Oke, kalau sudah kita kirim. Oke, ini error nih. Kan dikatakan di sini ada tulisan unknown. Kalau error kayak gini, kamu baca paling bawah ini, menyatakan unknown. Kalau unknown ini artinya tidak diketahui nih. Kolom jumlah nih. Ada tulisan jumlah nggak di Bapak nih? Jumlah. Berarti harusnya Bapak buat jumlah nggak tadi di tabel? Di detail penjualan kita Bapak cek dulu ya jumlah. Nah, di Bapak namanya jumlah
produk ya, nama tabelnya ya. Di soal ini hanya jumlah doang, berarti nanti kita Bapak revisi ini ya, jadi ke jumlah produk. Berarti si ini Bapak ganti ke jumlah produk. Oke, nanti soal yang ada di sini Bapak revisi jadi ada jumlah produknya pas bagian detail ya. Oke, kalau sudah kita klik, kita copy dulu biar enak. Copy, kirim. Nah, hasilnya berhasil. Kita ke SQL lagi, pastein lagi di sini, berarti isinya ini 100, 102. Selanjutnya pada data tabel yang kedua 202 dan 102, 202 dan 102. Kemudian 1 dan 5.000, 1 dan 5.000, 1 dan 5.000. Copy dan kirim. Nah, ini sudah beres ya. Berarti yang kedua beres, tinggal yang ketiga. Paste. Kemudian kita ganti ke 303. Datanya apa? 203, 104, 203, 104. Ininya 3.500, 3.500. Kalau sudah kita copy lagi, kirim. Nah, ini ketiga udah, berarti tinggal 2 lagi. Paste. Ini 4. Oke, 4, 204 dan 105, 204 dan 105. Kemudian ininya 3 dan 2.500, 3, 2.500. 3, ini 2.500. Oke, copy, kirim. Oke, tinggal satu lagi. Ini 305, 205, 104, 205, 104. Ininya 1, ininya 2, 3.502, 3.500. Oke ya, kalau sudah kita klik kirim. Nah, ini sudah semua. Kita cek lagi di SQL, select bintang from detail penjualan. Apakah 5-5-nya sudah kita inputkan? Kirim. Nah, kalau 5-5-nya kita sudah inputkan dan relasi tabel juga yang ini kita sudah buat. Ya, kita sudah buat. Ya benar, di sini detail jumlah produk ya, bukan produk doang. Oke, kalau ini sudah buat, semua data sudah kamu masukkan masing-masing 5. Nanti kamu tinggal angkat tangan aja ya sama penguji ya. Baik ke Bapak, nanti penguji internalnya adalah Bapak dan penguji eksternalnya adalah Bapak. Nanti kalian bakal ditanya pas bagian contoh query ini di sini ya, di Saintek Nurul Muslimin, linknya yang ini. Nanti pas bagian ini kalian bakal ditanya di sini nih, contoh penggunaan query. Nah, nanti kamu akan ditanya di sini. Nanti cara nginsert gimana perintahnya? Kalau misalnya si pengujinya pengen minta tolong masukkan produk baru ke tabel, berarti masuk ke sini. SQL-nya apa tadi? Insert. Tinggal diganti pas bagian ininya ke produk dan kolom headernya ada apa aja. Dan yang diminta sama si penguji apa. Dan ini contoh update juga sama, ini contoh-contohnya nih. Misal nih saya mau mengubah si pelanggan nomor 1 nih. Kan di sini kan kalau tadi nomor 1 adalah punyanya si Adam. Nah, ini adalah perintah mengubah nama Adam menjadi mengubah nama Adam menjadi Burhan. Ini contoh perintah update. Ini contoh-contohnya ada di sini ya. Tinggal kamu pahami logikanya. Nah, yang paling penting kamu wajib menghafal ini si bagian perintah pencarian data berdasarkan tabel.
Nah, baik yang select nomor 4 dan nomor D dan huruf D dan E. Pada nomor 5 itu bagian E, nomor 4 bagian D dan E. Hafalin perintah yang ini. Ini bakalan kalian praktekkan, nanti bakal ditanya sama pengujinya. Khususnya bakal ditanya oleh saya, utamanya yang ini, bagian E. Jadi kalau kita copy pastekan, kita masukkan ke SQL, kita go, nanti yang tampil unknown kolom 1 where unknown kolom 1. Nah, dulu ya, saya cek dulu. Oke, karena beda format ya. Oke, kita kirim. Nah, yang tampil wajib kayak gini. Pas kamu ketikkan sendiri. Nah, kenapa tadi error? Karena tadi bentuk kutipnya berbeda antara si PDF ini dengan di aplikasi, makanya tadi error. Beda bentuk kutipnya aja. Oke, nanti kalau kita cari ini pelanggan ID kan tadi miliknya si Adam. Nanti yang muncul si Adam beli apa aja kayak gini. Hafalin perintah-perintah query yang ada di sini. Nanti kalau pengujinya sudah puas dengan hasil kerja kalian, berarti kalian dianggap lulus. Pokoknya ingat ya, kalau semua data ini sudah berhasil kamu masukkan ke aplikasi, kamu tinggal angkat tangan dan biarkan penguji menanyakan query-query perintah yang ada di sini. Mulai dari insert, update, delete, select, terutama yang bagian D dan E pasti saya yang bakal nanya. Kalau penguji eksternal yang lupa, saya pasti bakal nanya bagian E. Tergantung saya pengennya apa ya. Nanti kan ini dicari punyanya si Adam, berarti nomor 1. Kalau saya pengen nyari mintanya si nomor 2, berarti tinggal ganti aja ininya, query-nya. Query ini kita ganti aja ke nomor 2. Nomor 2 tuh. Ini kayak gini lagi nih. Ini bakal error lagi nih. Berarti ini ganti ke nomor 2. Kirim. Hasilnya wajib tahu siapa aja yang beli di query nomor 2. Ini penggabungan 4 tabel yang ada di sini. Digabungkan menjadi satu tabel. Hafalin semua perintah-perintah yang ada di sini. Select bintang, select pelanggan, titik nama pelanggan, koma, pelanggan, titik alamat, pelanggan, titik nomor telepon, dan lain sebagainya. Ini dihafalin perintah-perintah yang ada di sini. Oke ya, cukup sekian tutorial dari saya. Semoga kalian mengerti. Semangat belajar, hafalin perintah-perintah query yang ada di sini. Nanti bakal Bapak tanya-tanya sama Bapak arahin juga penguji eksternalnya untuk mengajak query ini. Oke. Pada soal ini pengujian query, berarti kalian sudah berhasil sampai ini nih. Tinggal membuat dokumentasi basis datanya yang ini. Nah, untuk pemeliharaan ini buat nomor 8. Nanti kan ini ada ditanyakan buatlah pemeliharaan basis data. Nah, nanti Bapak juga bakal nanya bagaimana cara backup si database ini. Nah, caranya untuk membackup database, kamu klik database-nya. Kemudian, kamu pilih ekspor yang ini. Ekspor. Nah, nanti di sini kamu geser ke bawah, tinggal klik ekspor. Nah, dia akan mendownload database-nya. Kamu simpannya boleh di folder download, atau di dokumen, atau di desktop. Terserah kamu ya. Misal Bapak naruhnya di desktop. Nah, kemudian klik save. Nah, kalau Bapak cari di desktop, di sini tampilan layar utama Bapak, ini akan ada namanya kasir strip Sofyan. Ini database kita sudah berhasil kita backup. Nah, kemudian untuk memasukkannya lagi, pastikan si database ini sudah tidak ada ya. Kemudian kita hapus dulu database-nya. Klik database-nya, kemudian klik operation, geser ke bawah. Nah, hapus pas bagian ini, hapus basis data atau drop database. Ini
sini klik dan oke. Nah, database yang kita buat tadi telah kehapus. Nah, biar bisa masuk lagi databasenya, nanti bakal Bapak tanya juga, kamu klik baru lagi, klik nama database yang sama yang tadi kita buat yang ini nih. Yang tadi kita buat adalah kasir Sofian, namanya wajib sama. Klik lagi kasir, strip Sofian, klik buat. Nah, kalau kita lihat di sini masih kosong kan, belum ada tabel-tabelnya. Kita klik databasenya. Tadi kita pilih export buat meng-backup, dan untuk memasukkannya kita klik import. Klik import ini. Nah, di sini ada pilihan choose atau browse, tergantung nama browsernya ya. Kamu klik. Tadi nyimpannya di mana? Cari. Tadi kan saya nyimpannya di desktop. Cari yang bagian kasir Sofian. Kemudian pastikan di sini tidak ada namanya ya. Kemudian open. Muncul di sini. Geser ke bawah, pilih import. Nah, masuk lagi semua database yang kita buat, tabel-tabel yang tadi kita buat. Nah, masuk lagi di sini. Berarti soal nomor 8 buat penggunaan pemeliharaan basis data sudah kita buat, tinggal kamu bikin laporannya, dokumentasi laporannya. File dokumentasi laporannya nanti kita akan bikin kelompok ya. Oke, terima kasih. Semoga kalian mengerti dengan pembahasan kali ini. Intinya silakan belajar. Ini adalah form masukkan data yang pada tabel, dan ini adalah query-query yang bakal ditanya sama penguji. Tentunya bakal dibedakan. Kalau di sini kan contohnya kita akan mencari pelanggan, nanti si penguji mintanya produk. Konsepnya sama, yang penting kalian paham logikanya. Oke, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.